Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilu Mas Adili, NIM belakang 143, dan di sini ada Mas Wildan, di mana dia mahasiswa AFI. Terus yang di sampingnya lagi ada Mas Rois, juga mahasiswa AFI, sekaligus dia juga anggota Ormawa. Baik. Ini juga ini Mas. Ya, langsung saja. Di sini saya akan sharing-sharing saja atau membahas lah tentang Islam dan sekularisasi. Sekularisasi itu diambil dari sekularis yang dimana itu tentang duniawi. Nah, bagaimana sangkut pautnya dengan Islam? Dikarenakan di Indonesia ini banyak agama-agama Islam ya Mas. Makanya kita apakah ada lah dan ideologi-ideologi tentang sekularis. Nah, dari sini kita akan membahas dan silakan menonton nanti. Jadi langsung saja. Menurut Mas Wildan, Islam dan sekularisasi itu bagaimana? Islam dan sekularisasi. Islam sendiri merupakan suatu agama. Nah, yang itu merupakan ada nilai-nilai yang sifatnya universal atau untuk kebaikan bersama. Nah, sekularisasi ini kan muncul dari gerakan sekularisme. Gerakan sekularisme kan muncul pada abad 18-19an kan. Nah, itu muncul pada di Turki Utsmani pada saat itu. Kalau ini koreksi jika saya salah. Sepengetahuan saya ini muncul di Turki Utsmani pada saat itu. Yang mana gerakan sekularisme ini bertujuan untuk memisahkan antara agama dan politik kenegaraan. Hal ini berimbas pada pemisahan antara agama dan politik kenegaraan itu berimbas pada misalkan tidak boleh ada azan yang menggunakan toa masjid pada saat itu juga. Kalau yang saya ingat pada saat itu ada seorang tokoh bernama Badiuzaman Said Nursi dan beliau hidup pada abad ke-19 pada Perang Dunia Pertama. Nah, di situ timbul sekularisasi di mana agama Islam ini tidak bisa eksis pada saat itu. Bahkan dalam kultur keberagamaan di taraf yang paling bawah. Misalkan tidak boleh menonjolkan atribut-atribut agama. Itu kan yang menjadi imbas adanya sekularisasi. Itu mungkin sedikit pandangan historis yang saya tahu terkait sekularisasi. Baik, jadi menurut Mas Wildan kan itu pandangan dari historiografi. Nah, menurut dari Mas Roy sendiri, Islam dan sekularisasi itu bagaimana? Jadi kita kan harus berarti kita harus membedah antara Islam dan sekularisasi. Mungkin kita akan bedah dulu dari Islam. Islam sendiri itu apa sih? Gitu. Mungkin sepemahamanku ya. Saya mengambil dari pengalaman hidup gue dan pernah yang dikatakan oleh guru-guruku mungkin. Islam itu jalan gitu. Itu kalau dari epistemologi. Apa etimologi? Bisa. Epistemologi. Terminologi sih. Kalau dari terminologi Islam itu wahyu. Islam wahyu yang melewati nabi disampaikan kepada umat. Tapi kalau dari etimologi Islam itu tunduk untuk mencapai atau mendapatkan rahmat di dunia maupun di akhirat. Setauku seperti itu. Nah, bedanya dengan sekularisasi itu jalan
atau pemisah antara keduniawian dengan keagamaan. Jadi itu dua konteks yang berbeda, di mana kedua konteks itu tidak bisa disatukan karena ada garis di situ. Menurut saya seperti itu. Baik. Kalau melihat dari sudut pandang historis yang disampaikan Mas Wildan, ya memang tidak boleh ada toa ketika azan gitu. Itu kan sebagai pembatas antara agama dan keduniawian. Jadi di sini bisa lebih dijelaskan lagi kan, berarti Islam dan sekularisasi ini memang benar-benar ada pembatas yang dimana antara duniawi dan agama ini benar-benar ada pembatasnya gitu. Ada ya. Benar-benar. Ya berarti kan ya di penjelasan tentang Islam dan sekularisasi kan sudah jelas. Nah, bagaimana dengan keadaan di Indonesia sekarang ini? Karena kan gini, karena kebanyakan mayoritas di Indonesia ini agama Islam. Lah, bagaimana sekularisasi ini bisa masuk? Kan tahu sendirilah. Islam sekarang di Indonesia itu bagaimana? Nah, menurut Mas Wildan sendiri bagaimana? Masuknya sekularisasi atau paham sekularisme di Indonesia itu kan muncul karena ada orang-orang yang keluar atau mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri, khususnya pada Turki maupun negara-negara Timur Tengah, sehingga terpapar oleh pemikiran-pemikiran sekulerisme. Ini muncul dari pemikiran purifikasi Islam awalnya. Nah, mungkin ini agak berbeda gerakannya antara purifikasi Islam dengan sekulerisme. Tapi hal ini memiliki satu benang merah, yaitu agama ini harus kembali ke agama ini kembali pada saat zaman Nabi, yang mana itu harus murni dan kembali ke Al-Quran otentis dan sebagainya. Tapi di sekulerisme ini kan kita membahas bagaimana sistem kenegaraan ini berjalan. Nah, dalam sekularisasi ini bisa muncul karena banyak kalau saya mungkin misionaris juga yang memiliki misi untuk menghilangkan nilai keagamaan di suatu negara. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa negara kita bisa berdiri atas agama juga. Kita ketahui Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan agama masih memiliki relevansi terhadap ketatanegaraan. Nah, dalam sekulerisme, pemisahan antara sistem pemerintahan dengan agama itu menjadi bagian yang vital dalam gerakan mereka. Kenapa? Mereka berusaha untuk menghilangkan identitas agama dalam bernegara, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang katakanlah liberal maupun komunis, di mana hal itu menafikan atau meniadakan agama itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Terus menurut Mas Rais, kita bisa lihat ya dari Pancasila ya, benar. Kita bisa lihat dari Pancasila bahwasanya negara ini itu memang negara demokrasi itu. Kalau kita katakan negara ini sekularisme, tidak. Makanya benar sudah mulai Mas Adli bahwasanya bagaimana sih sekularisme masuk ke sini. Nah, ya salah satu ini mau lewat para pelajar-pelajar yang dikirim ke luar negeri, sehingga dia sudah terpatok oleh kebudayaan di sana, sudah terdoktrin dengan kebudayaan sekularisme atau paham-paham sekularisme di sana, dia dibawa lagi ke negara kita yang di mana notabene berideologikan negara yang agamis. Gitu. Jadi memang agama ada di dalamnya.
sekularisme itu tidak lahir dari sini, tidak, tapi dibawa. Bagaimana membawanya? Bisa melalui para pelajar, bisa melalui memang ada misi tertentu dari negara lain ke sini dengan membawa ajaran-ajaran sekularisme, namun dibawanya ke sini itu melalui kayak pertukaran pelajar bisa, terus penanaman budaya baru. Biasanya semikian ini kalau ya, gambarannya itu kita lewat pendidikan saja. Siap, tipis-tipis dulu. Cari aman. Jadi untuk masuknya paham tentang sekularisme ini dibawa ya, bukan memang dibawa tidak dari orang Indonesia sendiri, berarti dibawa dari masyarakat Indonesia yang belajar di luar negeri, yaitu di Timur Tengah. Dia itu doktrin. Iya, terus Bisa di Timur Tengah, bisa di Maroko atau di Turki mungkin. oh iya, siap. Kalau lebih tepatnya saya kurang tahu. Ya, intinya bapaknya di negara-negara yang emang benar-benar dahulunya ini emang apa ya, mayoritas Islam lah, dan banyak pemikir-pemikir yang sudah ada di sana, yang dibawa ke Indonesia lalu dia membudayakan. Jadi ya sampai sekarang kan sudah kita rasakan sendiri lah, kita pemikiran Islam, sampai kita sendiri kan kadang bertanya-tanya emang apa benar-benar apakah Islam di Indonesia ini kayak di Timur Tengah atau di negara-negara lain yang mayoritas itu Islam. Kan kita di Indonesia sendiri kan banyak batas-batasan. Padahal kan kalau kita sudah belajar tentang Islam mulai dari SD, MTS, terus SMA sampai perguruan tinggi juga kan Islam kan sudah tahu peraturan gini. Kenapa di negara kok masih ada undang-undang, malah terus disempitkan dengan nanti ada peraturan-peraturan yang baru yang dimana kita sebagai orang Islam sendiri kayak terbatasi gitu loh, gak bebas ya. Jadi menurut mas-mas berdua ini bagaimana tentang pendapat mas berdua ini tentang sekularisme, pemahaman tentang sekularisme di Indonesia ini? Karena apa? Di sini nanti imbasnya atau feedbacknya nanti yang didengar oleh teman-teman gitu, biar tahu lah paham di Indonesia ini ada atau enggak gitu. Kalau ada kan nanti sepil-sepil sedikit gak apa-apa, kalau nggak ada ya nanti kan bisa menjabarkan lah pemahaman sekularisme itu bagaimana. Terus nanti kan pasti yang melihat itu refleksi sendiri gitu. Oh, berarti aku bisa sedikit-sedikit jadi punya ideologi tentang sekularisme, atau aku punya ideologi kebangsaan atau gimana gitu kan. Gitu Mas. Ya kan, biar ya karena dari awal kan sudah sekularisasi kan gitu. Berarti dengan adanya nanti ada pemahaman tentang sekularisme, berarti kita kan bisa melenceng atau tidak tentang pemahaman di Indonesia gitu. Karena kan negara kita sendiri kan negara hukum, bukan negara Islam gitu. Baik, menurut Mas Wildan gimana tentang sekularisme di Indonesia? Ini mungkin saya akan berstatement begini. Indonesia ini memang negara demokrasi, tetapi tidak meniadakan nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Contoh produk hukum yang muncul dari hal ini apa? Di Indonesia kan ada hukuman untuk orang-orang yang zina kan. Nah, jika kita memisahkan antara agama dan hukum pemerintahan, ini mungkin tidak akan ada hukum untuk perzinahan. Yang akan dihukum adalah ya dengan nilai hukum perzinahan ini kan muncul karena adanya agama gitu. Nah, dalam hal ini agama ikut andil dalam perumusan negara juga. Jadi tidak serta-merta
memisahkan antara agama dan sistem perpolitikan di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya agama seringkali digunakan sebagai senjata untuk politik praktis. Jika kita bicara politik identitas, seringkali politisi-politisi menggunakan agama sebagai pendulang suara dengan politik identitasnya. Nah, hal ini mungkin menjadi muncul di masyarakat, oh ternyata kok agama segini buruknya ya untuk digunakan di politik, sehingga kesadaran untuk sekularisasi ini muncul. Kenapa? Karena stigma agama digunakan sebagai politik praktis itu memang terlihat sangat menjijikkan. Tapi jika kita lihat realita, banyak politisi yang saat ini menggunakan hal itu untuk maju untuk mencalonkan diri. Ya banyaklah contohnya, tidak akan saya sebutkan karena saya juga takut. Tapi kan hal itu bisa memicu pikiran sekularisasi atau pemisahan antara agama dan politik. Nah, yang perlu kita tanamkan lagi adalah agama yang sebagaimana mestinya untuk ikut ke dalam kenegaraan itu yang seperti apa. Apakah negara hanya sebagai alat, atau agama memang sebagai nilai yang harus dilakukan? Itu yang harus kita refleksikan kembali. Ya memang kata Karl Marx juga, agama adalah candu kan. Memang jika kita melihat histori pada saat itu di daerah Karl Marx ini, agama merupakan dengan agama itu menghentikan peradaban yang ada, sehingga orang-orang yang katakanlah miskin atau proletar itu menerima keadaannya dengan apa adanya, dan tidak ada perlawanan untuk melawan balik. Sehingga misalkan saya miskin, dengan adanya agama, oh sudah takdir saya miskin, tidak ada apa ya, kemauan untuk mereka untuk bangkit gitu kan. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa agama itu memang ada nilai-nilai luhur yang tertanam, tetapi juga perlu ada batasnya. Kita tidak melulu semua hal itu akan berhubungan dengan agama. Kita perlu bisa memposisikan diri, mana yang sifatnya agama, mana yang sifatnya untuk kita sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi. Bagus. Ya, emang ya. Karena ya di situ juga kan, ya menurut saya sendiri kan tentang pemahaman gitu kan, ya tentang politik itulah yang perlu kita refleksikan masing-masing. Jadi ya karena politik kita juga kebanyakan udah dari banyak orang-orang Islam, tapi dia menyalahgunakan ya, dengan cara-cara segampang itu, ya gimana lagi. Untuk selanjutnya gimana Mas, pendapat dari Mas Rois sendiri tentang sekularisme di Indonesia? Iya, semua aman kita. Nah, kita enggak jauh-jauh ya. Kita kalau pemilu kan sudah jauh. Iya. Kita lihat dari dekat sini itu ada tambang. Nah, itu saya kemarin kan baca-baca tambang, terus baca-baca komentar. Itu menurut saya yo, para komentator di Indonesia atau netizen di Indonesia itu kebanyakan secara tidak sadar, di alam bawah sadar mereka itu dia sudah menggunakan sekularisme. Karena dia sudah membedakan antara keputusan negara dengan agama. Banyak, wah secara agama tidak boleh, secara ini tidak boleh. Tapi dia tidak sadar bahwa ini negara, peraturan negara, yang dimana ormas itu memang ada di negara. Nah, ketika dia berkomentar seperti itu secara tidak langsung dia sudah mengungkapkan bahwa dia itu sekularisme. Ya, hanya berjalan sesuai dengan agamanya. Yang membedakan, kadang itu ya orang yang berkomentar agama tidak patut seperti ini. Itu kan sudah termasuk dia sekularisme. Atau gimana? Kalau saya
sekularisme lebih ke pemisahan kepentingan. Nah, ini kan nanti akan sekularisme jika kita berpikir lebih jauh ya, akan berakibat kepada jika pemikiran ini masif dan ini teraplikasikan dalam negara. Ketakutannya dengan adanya sekularisme ini, negara Indonesia tidak memiliki identitas sebagai negara yang beragama. Itu yang akan menjadi ketakutan jika sekularisme ini menjadi masif gerakannya. Kalau saya begitu. Atau anti agama itu loh. Bisa dikatakan gitu loh. Mungkin saja bisa. Ya, kalau kita lihat dari tambang itu kan sebenarnya untuk kemajuan ya. Iya. Tapi kan banyak persepsi yang menyudutkan bahwasannya agama itu malah buruk gitu loh. Iya. Melalui ormas-ormas itu. Nah, emang salahnya apa sih? Ketika ormas itu ikut andil dalam mensukseskan atau memajukan melewati jalur tambang. Nah, apa salahnya itu ya? Yes, berarti untuk pemahaman sekularisme berarti ya, emang ada sih. Cuman kadang kita sendiri atau dari anak-anak muda sekarang ini kurang sadar tentang hal-hal tersebut, yang dimana pemahaman-pemahaman tentang sekularisme ini ya tidak cocok di negara kita, karena nanti imbasnya juga nanti bisa berpisah antara agama Islam dengan agama-agama yang lainnya, dimana karena sekularisme ini benar-benar dia lebih ke duniawinya yang yang nanti bisa dipisahkan dengan Islam, ya nanti pemerintah kan tidak punya pendukung, jadi warganya punya pemahaman sendiri, terus pemerintahnya pemahaman sendiri, ya bagaimana negara kita bisa maju? Ya dari pemahaman dari mas-mas berdua ini nanti bisa direfleksikan dari teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini bisa kasih apa ya kesan lah dari mas berdua untuk mahasiswa atau generasi muda. Ya ini aja buat ya kembali lagi untuk refleksi, untuk lebih jelas lagi nanti bisa direfleksikan ya teman-teman. Ya karena ya gimana, sekularisme kan sudah dijelaskan tadi, dan memang benar-benar kalau nanti teman-teman bisa memahami diri sendiri, nanti pasti akan paham sekularisme itu bagaimana. Lah dari Mas Yudan sama Mas Rois bisa memberi saran dan kesan, intinya biar dari anak-anak muda bisa berefleksi diri sendiri, biar tahu lah ini ideologi negara Indonesia itu Pancasila, bukan sekularisme. Itu. Untuk Mas Yudan dulu lah. Ya, kalau dari saya mungkin seperti ini. Kalau saya, kita harus menguatkan kembali identitas keberagamaan kita, bukan hanya sebagai kita manusia beragama, tapi juga sebagai manusia yang bernegara juga. Kita harus bisa mengaktualisasikan hal tersebut untuk agar identitas keagamaan di Indonesia ini tetap eksis, agar paham-paham sekularisme atau pemisahan antara agama dan kenegaraan itu tidak terjadi. Karena kita hidup dengan agama, kita hidup bagaimana agama ini menuntun, bahkan sampai ke dalam hukum-hukum pun itu ada unsur agama. Kalau saya seperti itu. Siap. Dari Mas Rais gimana? Harusnya kita itu sadar penuh, sadar utuh bahwa ya tidak bisa jauh bahwa kita itu memang negara demokrasi, yang dimana di situ juga mempunyai dukungan agama sebagai pembentuk suatu negara ini. Jadi kita harus bangga bahwasanya negara kita itu berbeda, bro. Tidak seperti sekularisme dan lain-lain lah. Jadi kita sebagai kaum muda ya,
kalau kita mengasih pesan ke pemuda ya kurang pas ya, karena aku ya masih pemuda. Iya, saya tahu. Cari jalan juga. Nah, sebenarnya harus lebih sadar sih mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu, mana yang hanya perlu kita sebagai hanya sekedar pengetahuan. Seharusnya kita harus mempelajari terkait ideologi negara kita, baru kita hanya mengetahui terkait sekularisme dan ilmu-ilmu lainnya. Dahulukan yang lebih penting dan hanya ketahui yang cukup diketahui. Gitu. Kalau pesan Baik. Nah, jadi begitu saja penjelasan dari kita bertiga. Ya dari mewakili dari Mas berdua ini saya berminta maaf kalau ada kesalahan kata atau berbicara, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.